saya Mela dari kelas 4C. Di sini saya akan menjelaskan sedikit serta mengemukakan pendapat saya mengenai GMO. Seperti yang kita tahu ya, bahwa GMO itu adalah organisme yang gennya itu telah dimodifikasi atau diubah dengan menggunakan teknik rekayasa genetika. Nah, tujuan dari pengembangan rekayasa genetika itu adalah untuk mengatasi berbagai permasalahan kekurangan pangan yang dihadapi oleh penduduk dunia hingga saat ini. Nah, seperti yang kita tahu ya, bahwa perkembangan GMO ini tuh masih banyak menimbulkan berbagai pro dan kontra atau kontroversi yang terjadi di tengah-tengah masyarakat dunia. Nah, maka dari itu ada beberapa pendapat yang mengatakan bahwasannya GMO itu berbahaya di bidang kesehatan apabila dikonsumsi oleh manusia. Mengapa demikian? Karena dalam memproduksi GMO ini kan menggunakan metode atau teknik rekayasa genetika, di mana rekayasa genetika itu adalah bagian dari usaha manusia untuk mencari varietas atau galur yang sesuai. Organisme yang telah mengalami modifikasi ataupun yang telah diubah akan mengalami atau memiliki perbedaan dengan organisme sebelumnya. Nah, GMO ini dilakukan itu agar suatu organisme itu terlihat lebih segar, tahan terhadap hama penyakit, tumbuhnya lebih cepat, serta lebih unggul dari organisme lainnya. Nah, kemampuan organisme dan protein ini diubah melalui konversi gen dengan cara menukarkan DNA sebanyak 2 hingga lebih organisme secara bebas. Nah, misalnya itu kayak DNA binatang ke DNA tanaman, begitu juga sebaliknya. Dan hal ini dapat memicu serta menimbulkan berbagai penyakit yang akan merugikan manusia, misalkan kayak gangguan pertumbuhan fisik ataupun psikologi. Dan ada juga beberapa pendapat yang mengatakan bahwa GMO ini sebenarnya tidak begitu berbahaya karena yakni mengkonsumsi tanaman atau mengkonsumsi makanan dari tanaman rekayasa genetika ataupun GMO itu tidak lebih beresiko daripada mengkonsumsi makanan dari tanaman biasanya. Mengapa demikian? Karena makanan ataupun hasil makanan dari tanaman rekayasa genetika ataupun GMO ini itu kan telah diuji, telah diperiksa, dan hasilnya itu telah dievaluasi oleh berbagai lembaga. Nah, maka dari itu bisa dikatakan bahwa tanaman hasil rekayasa genetika itu tidak lebih beresiko daripada tanaman biasa. Nah, dari berbagai pro dan kontra atau berbagai pendapat yang telah dikemukakan di atas tadi, dapat disimpulkan bahwasannya GMO ini tuh memiliki perbedaan ataupun bukan memiliki perbedaan ya, memiliki kelebihan dan kekurangannya, ataupun memiliki sisi positif atau dampak dari positif dan juga dampak dari negatifnya. Nah, kalau misalkan dari sisi positifnya, kita bisa mengambilnya dari bidang lingkungan. Mengapa demikian? Karena GMO itu ternyata tidak berbahaya ya di bidang lingkungan, justru dia itu malah memberikan sisi positifnya. Nah, GMO ini tuh bisa mengubah dunia peternakan secara drastis, dan dia juga dapat mengurangi aktivitas saat ini. Nah, dia juga termasuk dia juga dikatakan sebagai senjata utama dalam menyelamatkan biosfer kita. Nah, kalau misalkan dari sisi negatifnya itu dalam bidang kesehatan. Nah, kenapa dalam bidang kesehatan? Karena kemampuan organisme dan proteinnya itu diubah melalui konversi gen dengan cara menukarkan DNA
eh, menukarkan DNA sebanyak 2 sampai lebih organisme secara bebas. Nah, misalnya kayak DNA binatang ke tanaman ataupun sebaliknya, dan hal ini tuh dapat memicu berbagai penyakit yang akan dapat menimbulkan eh, kerugian pada manusia. Nah, misalnya itu kayak gangguan pertumbuhan fisik dan psikologi, seperti itu. Nah, mungkin itulah sedikit penjelasan dan argumennya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga hal ini dapat bermanfaat ya bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.